Sokina SPD MA, dosen di Program Studi Pendidikan IPA FKIP Universitas Lambung Mangkurat. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang RPS dari mata kuliah Pembelajaran IPA Terintegrasi. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib dengan bobot 2 SKS. Pada mata kuliah ini terdapat 2 CPL, yakni CPL 8, mampu menganalisis permasalahan pembelajaran IPA dan menguasai teknik-teknik diagnosis pembelajaran, metode, dan analisis data dengan memanfaatkan IT dalam penelitian bidang pembelajaran IPA dan mengkomunikasikan hasilnya sesuai dengan kaidah ilmiah. CPL yang kedua yakni CPL 9 mendemonstrasikan keahliannya sebagai tenaga pendidik untuk perkembangan 4 kompetensi: pedagogik, profesional, kepribadian, dan sosial untuk mendukung karir masa depan. Untuk mencapai CPL tersebut terdapat 2 CPMK pada mata kuliah ini. CPMK yang pertama yakni membuat rencana pembelajaran IPA terpadu menggunakan berbagai model kurikulum terintegrasi. Dan CPMK yang kedua yakni membuat rancangan sederhana pengintegrasian berbagai mata pelajaran dengan disiplin IPA untuk proyek P5. Deskripsi mata kuliah ini mengkaji berbagai macam cara untuk mengintegrasikan pembelajaran IPA baik antar disiplin IPA seperti fisika, kimia, biologi, dan ilmu kebumian, atau antar mata pelajaran seperti IPA, matematika, IPS, dan prakarya menggunakan model integrasi kurikulum Robin Fogarty. Dalam perkuliahan ini, kami menyediakan buku ajar dengan judul Pembelajaran IPA Terintegrasi yang telah saya kembangkan bersama dengan tim pengajar. Dalam implementasi mata kuliah Pembelajaran IPA Terintegrasi, saya mengikuti ketentuan delivery, interaksi, dan asesmen. Pada tahapan delivery, saya akan memulai perkuliahan dengan membawakan isu-isu kontekstual untuk menarik perhatian dari mahasiswa terhadap perkuliahan. Selanjutnya, saya juga akan melakukan interaksi dengan mahasiswa sehingga perkuliahan tidak terasa satu arah, namun dari 2 arah, baik dari saya selaku dosen maupun mahasiswa selaku peserta perkuliahan. Dan yang terakhir, saya juga melakukan asesmen terhadap mahasiswa, baik itu sumatif maupun formatif, untuk mengetahui sejauh mana mahasiswa telah mencapai tujuan dari perkuliahan ini. Dalam perkuliahan ini, saya melakukan asesmen dengan terjadwal sesuai dengan yang telah dituangkan di dalam RPS. Dalam perkuliahan ini terdapat 3 kali asesmen yang dilakukan, yakni pada saat penugasan, pada saat UTS, dan pada saat UAS. Bobot dari penugasan sebesar 30%, bobot UTS sebesar 30%, dan bobot UAS sebesar 40%. Untuk setiap asesmen tersebut, saya telah menyediakan rubrik yang digunakan untuk melakukan penilaian atas kerja yang telah ditampilkan oleh mahasiswa. Baik, demikian penjelasan dari pembelajaran IPA Terintegrasi. Selamat menyaksikan video pembelajaran. Baik, selamat sore. Apa kabar? Baik. Selamat datang di kelas pembelajaran IPA Terintegrasi. Kembali lagi dengan saya, dosennya. Minggu lalu kan kita sudah ada perkuliahan ya sebelumnya tentang apa sih itu pembelajaran IPA Terintegrasi dan kenapa itu harus kita pelajari sebagai calon guru SMP. Nah, untuk mengingatkan lagi, jadi dalam perkuliahan ini ada capaian pembelajaran. Ada 2 ya, karena ini ditujukan agar kalian bisa mengajar nanti di SMP. Pertama kan harus mampu menganalisis permasalahan pembelajaran IPA. Singkatnya seperti itu, bisa dibaca di layar lagi, fullnya seperti apa. Dan yang kedua adalah mendemonstrasikan keahlian kalian sebagai tenaga pendidik untuk bisa mengembangkan 4 kompetensi seorang pengajar. Nah, di sini untuk mata kuliah ini sendiri dia spesifik mengajarkan tentang bagaimana sih caranya merencanakan pembelajaran IPA terintegrasi dan juga
mengajarkan tentang rancangan umum pengintegrasian pembelajaran yang melibatkan banyak materi pelajaran, misalnya pada saat seperti proyek P5. Mungkin itu nanti ya setelah kita UTS. Pada hari ini kita lanjutkan dulu untuk penjelasan yang berhubungan dengan IPA terintegrasi dulu. Hari ini kita akan belajar yang berhubungan dengan membuat rencana pembelajaran IPA terpadu berdasarkan model connected. Minggu lalu kita sudah pelajari tentang apa itu model selular. Kalau seperti yang kalian bilang kan sebelumnya, Bu, ini nggak ada bedanya sama RPP yang sudah kami buat. Iya, memang seperti itu, karena dia adalah yang selular, masih yang sederhana. Hanya di satu ranah sains saja, misalnya biologi, kita cuma membahas sistem pernapasannya aja, nggak ada hubungannya atau integrasinya dengan yang lain. Kalau yang hari ini kita akan membahas yang connected atau yang terhubung. Di sini apa sih sebenarnya model pembelajaran connected atau terhubung? Jadi apa ya, seorang guru itu dia harus bisa menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain. Tapi kalau pakai modelnya connected itu disampaikan secara eksplisit atau disampaikan. Kenapa ini penting? Nah, kita nanti akan pelajari kenapanya. Model connected menghubungkan konsep sains yang berbeda. Nah, di sini mungkin sebelum kita masuk ya, saya mau bertanya dulu. Menurut kalian, ada nggak sih hubungannya antara sistem peredaran darah dengan tekanan? Ya, siapa yang bisa menjawab? Ulun, Bu. Ya, silahkan. Jadi tadi Hubungan tekanan darah dengan sistem peredaran darah tuh, yang pertama, peredaran darah itu menggerakkan darah, mendorong darah agar bisa mengalir dari jantung ke seluruh tubuh. Kemudian menyalurkan oksigen dan juga nutrisi dalam tubuh. Dan juga mengatur kecepatan aliran darah. Oke, nah tadi Wisnu sambil membaca ya jawabannya, berarti sudah mempelajari materi yang sudah saya kasih sebelumnya. Nah, hanya saja dari penjelasan itu tadi itu masih terasa bahwa lebih berat ke biologi daripada ke aspek-aspek fisikanya, yaitu yang tekanan. Jadi sebenarnya tugas seorang guru IPA itu harusnya mampu untuk menjelaskan secara perlahan-lahan apa sih bagian dari peredaran darah itu yang berhubungan dengan tekanan. Nah, mungkin pertanyaan saya seperti ini. Kok bisa sih darahnya itu berputar terus-menerus? Apakah ada mesin pompanya? Ada nggak kira-kira? Ada. Ada. Oke, apa kira-kira mesin itu? Jantung. Jantung. Berarti kalau misalnya ada upaya memompa, ada bagian yang akan deras lah istilahnya ketika kita bicara pipa, tapi ada juga area yang tidak deras atau dia lebih lambat aliran dalam tanda kutip darahnya di sini. Nah, di situ sebenarnya ada kesempatan untuk masuk ke materi yang berbeda, yaitu materi tentang tekanan, misalnya hukum Bernoulli. Jadi di situ kan sudah ada dua ya, dapat peredaran darahnya dapat, kemudian untuk tekanannya juga dapat. Nah, di situ walaupun ini kita sekilas kembali ke materi-materi SMP dan SMA ya, karena saya mau mencoba menunjukkan bahwa seberapa pentingnya kita itu menghubungkan secara eksplisit. Padahal kan kalian semua udah belajar ya pada saat SMP apa itu peredaran darah, sudah belajar apa itu tekanan. Tapi ketika saya menanyakan apakah ada hubungan antara keduanya, tapi ternyata kalau dari Wisnu tadi masih kesulitan dalam menyampaikan hubungan secara langsung. Karena selama ini keduanya tuh tidak pernah diajarkan secara saling berketerhubungan. Sehingga poinnya itu pertama-tama untuk model connected dia harus disampaikan secara sengaja dan eksplisit. Jangan dianggap siswa itu ketika sudah diajari A sama B dia bisa menghubungkan. Nggak tentu. Kalau kalian perhatikan kurikulum yang terbaru yang namanya kurikulum deep learning ya, di situ kita taksonominya udah berubah. Nggak lagi taksonomi Bloom, tapi dia pakai taksonomi Solo. Jadi pada tingkatan yang ketiga dan yang keempat itu adalah keterampilan untuk bisa saling menghubungkan antara satu konsep dengan konsep yang lain.
Seperti itu. Dan kemudian supaya informasi itu bisa disampaikan dengan baik, maka kita harus memperhatikan dengan yang namanya flow atau aliran dari topik. Nggak bisa kalau misalkan kita masuk ke kelas, kemudian ujuk-ujuk bilang, kalian tahu apa itu tekanan? Kemudian loncat balik ke, jadi tekanan itu sesuatu yang ada di jantung gitu. Karena itu kan nggak ada tekanan itu apa, nggak jelas. Jantung itu tadi belum ada pengantarnya, sehingga penting harus step by step. Harus ada flow yang membawa topik itu mengalir antara satu konsep dengan konsep yang lain. Oke, selanjutnya kita akan coba untuk studi kasus. Bagaimana menurut kalian caranya menyampaikan kepada siswa SMP bahwa ada nih hubungannya antara cahaya dari matahari, mata, dan juga otak. Kira-kira ada materi apa saja yang akan terlibat ketika kalian mencoba menyampaikan proses melihat? Yang bisa angkat tangan? Ya, boleh. Yang terlibat di sini, yang pertama untuk materi cara kita melihat, di sini melalui cahaya, kemudian masuk ke materi optik, dan selanjutnya ke materi syaraf. Materi cahaya, kemudian optik, kemudian mengirimkan ke Kemudian- otak, ini berarti masuk materi syaraf. Kita lihat ya, karena ada kuncinya di slide selanjutnya. Oke, jadi ternyata ada optik, sistem indera, dan juga sistem syaraf. Mirip ya, sudah ya. Ada juga breakdown yang lain. Nah, dia juga menghubungkan antara cahaya, optik, dan juga indera penglihatan. Dan indera penglihatan adalah juga bagian dari sistem syaraf. Kalau kalian lihat di dalam sini, maka di sini itu ada bagian optik yang menghubungkan antara indera penglihatan dan juga optik menghubungkan kepada konsep cahaya. Oke, selanjutnya. Pertanyaan saya, apa saja materi lain yang menurut kalian itu saling terhubung? Ya, silahkan. Dikit kali. Ya. Izin menjawab, mungkin manusia itu bisa membedakan antara suara sirene polisi dengan sirene ambulan. Membedakan antara sirene polisi dan sirene ambulan. Kok bisa manusia membedakan? Kalau menurut saya, kenapa manusia bisa membedakan? Karena mungkin gelombang suaranya beda, kemudian ditangkap telinga, Ya. terus diteruskan ke otak. Kira-kira ada berapa materi yang terlibat di sana? Kalau menurut saya sih dua. Yang pertama fisika, yang kedua biologi. Fisika dan biologi, spesifiknya topik? Topiknya topik gelombang dan suara. Kemudian Itu yang topik fisika atau biologi? Yang fisika. Yang fisika. Yang biologinya sistem pendengaran. Yang biologi adalah sistem pendengaran. Oke, ya bagus ya jawabannya. Jadi ketika kita berbicara suatu fenomena, itu lebih mudah untuk di breakdown bahwa itu ada banyak hal yang terlibat. Nah, baik. Sampai sini mungkin untuk penjelasan apa itu model connected di kelas ini, apakah ada yang mau untuk menyimpulkan? Apa sih yang sudah kita pelajari hari ini? Oke, silahkan Dodi. Connected itu menurut saya adalah model pembelajaran yang menghubungkan dari satu bidang ilmu ke bidang ilmu lainnya. Contohnya kayak tadi contoh yang diberi oleh Kak Rosanti, yaitu tentang perbedaan antara sirine mobil ambulan dengan sirine mobil polisi. Nah, di situ menghubungkan antara dua bidang ilmu, yaitu biologi pada materi sistem pendengaran dan juga fisika tentang gelombang suara. Nah, dengan kesimpulan yang tadi, berarti kita bisa mencoba untuk mulai melatih ya, apakah kita sudah bisa atau belum untuk membuat atau merancang suatu pembelajaran dengan model connected. 2 minggu yang lalu kita kan sudah pelajari ya, bagaimana caranya membuat modul ajar berdasarkan kurikulum Merdeka, dan dari tim pengajar juga sudah memberikan feedback. Bagaimana pekerjaan kalian, apakah sudah bagus atau belum, dan yang untuk pertemuan kali ini kita akan mencoba untuk merubah modul ajar yang sudah kalian buat itu agar sesuai dengan kaidah dari model keterintegrasian yang menggunakan model connected.
Untuk tugas ini kita akan kerjakan dalam kelompok ya. Dalam satu kelompok itu ada 3 orang. Sudah ada kelompoknya? Sudah. Oke. Nah, untuk setiap kelompok saya harap agar bisa membuat suatu modul ajar yang dimulai dengan suatu fenomena. Kemudian fenomenanya itu bagaimana kalian desain agar itu bisa disampaikan kepada siswa sebelum pembelajaran itu dimulai dengan cara saling terkoneksi atau terconnected. Untuk pengumpulannya dikumpul di Simari, waktu pengerjaannya sampai dalam 6 hari ya. Jadi sebelum perkuliahan kita mulai, kalian sudah mengumpulkan tugas itu. Baru kemudian akan kita lakukan review bersama-sama untuk setiap modul ajar yang sudah dibuat oleh setiap kelompok. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Ya, silahkan. Misalnya kan kemarinnya sudah memakai kemarinnya tugasnya masih yang kemarin tuh sama ubah jadi connected boleh aja lah. Boleh diubah dari yang sudah ada. Jadi malah lebih bagus ya, karena artinya kan sudah punya suatu bahan dasar awal, itu tinggal gimana kalian mengkoneksikannya dengan konsep yang lain. Ada lagi yang mau ditanyakan? Ibu, Ya. izin bertanya, untuk mengkonekkan materinya itu apakah bebas dari mata pelajaran lain atau terkhusus di IPA aja, Bu? Untuk sebelum UTS ini kita akan fokuskan ke yang IPA saja dulu. Baru nanti setelah UTS kita akan mencoba untuk menghubungkan antara mata pelajaran yang lain. Jadi pastikan itu antara biologi, fisika, atau mungkin jika ada juga di bidang kimia. Tapi masih di dalam ranah sains. Bagaimana jawabannya, sudah cukup jelas ya? Jelas, Baik, Bu. jika sudah cukup jelas untuk perkuliahan pada hari ini kita cukupkan dulu. Jika ada hal-hal lain yang kalian ingin tanyakan bisa hubungi saya di grup atau juga via Japri. Dan pastikan tugasnya dikumpulkan dengan tepat waktu. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam bertutur kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.